warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Rusda dengan NIM 100402079. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gender and peace building. Apa sih gender itu dan mengapa perempuan rentan terhadap kekerasan? Gender adalah karakteristik dalam membedakan maskulinitas dan feminitas. Maskulin dihubungkan dengan sifat laki-laki yang gagah, kuat, dan memimpin. Sedangkan feminim seringkali dihubungkan dengan sifat perempuan yang mengayomi, lemah lembut, dan perasa. Gender sesuai kodratnya berkaitan dengan aturan sosial. Terdapat perbedaan peran pada laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari pembentukan sosial budaya melalui proses sosialisasi. Dari perbedaan tersebut, wanita rentan terhadap kekerasan karena akibat dari ketidakseimbangan perbedaan gender. Perempuan memiliki kesetaraan dalam berbagai hal, teman-teman, untuk menjalani hidupnya seperti pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Penjaga perdamaian wanita telah membuktikan bahwa mereka bisa melakukan peran yang sama dengan pria. Bahkan wanita bisa membangun suatu perdamaian. Peran perempuan semakin meningkat dalam resolusi konflik dan peace building karena resolusi Dewan Keamanan PBB mengaku ada ketidakseimbangan gender dan adanya dampak konflik terhadap perempuan. Sehingga resolusi ini mengaku tentang pentingnya peran perempuan dalam mencegah konflik. Contoh dalam studi kasus konsentrasi gender dalam konflik kekerasan dan perdamaian di Aceh, yang dimana di dalam kasus ini konflik kekerasan yang terjadi di Aceh telah menempatkan perempuan di dalam posisi yang sangat sentral, baik dalam lingkup mikro, mezo, ataupun makro. Dan di sini juga terdapat hubungan gender di dalam Bina Damai, khususnya dalam pelaksanaan reintegrasi di Aceh. Di sini para perempuan bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka yang kita kenal sebagai pasukan Inong Bale atau PIB, aspek gender di sini bisa kita lihat pada akses sumber daya, penerimaan dana, kompensasi reintegrasi dan pekerjaan formal, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, pencalonan sebagai anggota legislatif. Di sini sangat terlihat bahwasannya anggota PIB telah menunjukkan peran aktif mereka sebagai kombatan dalam masa konflik berkekerasan. Dari kondisi objektif, mereka telah mendorong, menarik, dan meyakinkan sehingga mereka bisa dikategorikan sebagai politicized recruit sekaligus recruit girlies. Di sini menurut saya mereka telah membuktikan bahwa mereka bisa melakukan peran yang sama dengan pria. Tetapi sayangnya perdamaian di Aceh telah kembali memunculkan siklus ketidakadilan gender terhadap para perempuan kombatan karena mereka dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya dan partisipasi dalam pengambilan keputusan sangat bergantung pada hubungan kekuasaan dengan laki-laki. Tetapi menurut saya dari kasus tersebut, di situ kita bisa melihat betapa besarnya perjuangan atau peran aktif perempuan yang dilakukan oleh PIB, bahwa mereka merupakan penjaga perdamaian wanita yang telah berhasil membuktikan bahkan wanita bisa membangun suatu perdamaian meski harus melewati rintangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.